Seperti orang yang sakit batis, ya, hendak sholat. Ketika dipaksakan berdiri, batis sidin menggatar. Oh, ini kan berarti ada khusyuk lagi sudah menggatar batis. Nah, maka boleh sholat sambil duduk. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta'i mursalan an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan. Dari sahabat Abu Sa'id yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraqutni dan selain keduanya secara musnad. Musnad berarti dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap, dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melewatkan atau tidak menyebutkan Abu Sa'id. Jadi ada istilah namanya hadis mursal, yaitu ketika tabi'in mengatakan Nabi bersabda. Ada seorang tabi'in mengatakan Nabi SAW bersabda. Berarti kan dia tidak menyebutkan nama sahabat. Kalau seandainya ketika dia tidak menyebutkan nama sahabat, maka tidak mengapa. Karena semua sahabat, walaupun tidak diketahui siapa dia, semuanya adalah adil. Yang menjadi masalah adalah ketika tabi'in ini mengatakan dari Rasulullah, yang dia buang adalah tabi'in yang lain, maka ini menjadi bermasalah, ya. Yaitu tidak diketahuinya siapa tabi'in yang dibuang. Kemudian kata Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi, hadis ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya, sehingga beliau menghasankan hadis ini. Kalau ditinjau dari sanad, maka hadis ini termasuk hadis yang lemah. Namun karena banyaknya jalur yang meriwayatkannya dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka derajat hadisnya terangkat menjadi hasan, sebagaimana yang dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian hadis ini sangat penting untuk diketahui, terlebih pada zaman sekarang berkaitan dengan memberikan mudarat entah kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Sehingga hadis ini, ya, dan juga ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang tidak dibolehkannya memberikan mudarat, maka menjadi sebuah kaidah yang besar dalam kawaid fikih, dalam kaidah fikih. Ada 5 kaidah yang besar, ya, dalam agama Islam yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita belajar qawaidul fikih, maka ada 5 kaidah yang besar yang harus difahami. Di antaranya adalah ad-darar yuzal. Ada kaidah mengatakan ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu dihilangkan. Ketika kita mengerjakan sebuah ibadah, ternyata dengan kondisi tertentu ketika mengerjakannya ada mudarat, maka mudaratnya apa? Dihilangkan. Dalam artian boleh kita mengambil keringanan untuk tidak mengerjakan ibadah ini, seperti puasa, Maka bagi orang yang sakit, ya, yang kata dokter kalau pian berpuasa kada makan, ini pian bertambah sakitnya, ya. Maka dalam kasus seperti ini, ya, karena ada kemudaratan kalau seandainya dia memaksakan puasa, maka boleh untuk dia tidak berpuasa. Karena ada mudarat ketika dia berpuasa, sedangkan mudarat harus dihilangkan. Jadi ada 5 kaidah yang besar yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas qawaid fikih.
Di antaranya adalah ad-dararu yuzal. Ya, ada 5 ya. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara tergantung niat dan tujuannya. Maka ini berkaitan dengan niat. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan harus ada niatnya. Kemudian yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa yakin itu tidak menghilangkan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ada juga yang mengatakan al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan adanya keraguan. Contoh kayaknya misalnya pian setelah subuh ya, duduk seperti ini. Duduk. Kemudian tiba-tiba jam 7 pian lalu mengingat-ingat ini batal atau kada. Sedangkan pian secara asal apa? Berwudu ya. Berwudu. Kan yakinnya apa? Berwudu. Nah, ketika datang keraguan ini ada takantutkah kadakah? Maka kaidahnya adalah al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka pian dihukumi secara yakin, yaitu sebelumnya pian berwudu. Maka pian tidak batal. Kecuali pian yakin pian bekantut. Kalau datang keraguan, maka tidak dianggap keraguan tadi karena secara asal pian yakinnya adalah berwudu. Maka keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka dikias dengan apapun ya. Kemudian yang keempat, al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Seperti orang yang sakit batis, ya, hendak sholat. Ketika dipaksakan berdiri, batis sidin menggatar. Oh, ini kan berarti ada khusyuk lagi sudah menggatar batis. Nah, maka boleh sholat sambil duduk. Ketika ada kesulitan dalam berdiri menggatar batis sidin karena sakit misalnya, maka ada kesulitan, disitulah ada kemudahan, boleh sholat sambil duduk. Kemudian kaidah yang terakhir, al-adah muhkamah. Al-adah muhkamah. Adat kebiasaan ya bisa dijadikan hukum. Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Di antara syaratnya adalah adat tersebut tidak menyalahi syariat. Apa contohnya? Adat itu bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Berkaitan dengan masalah safar. Masalah safar. Safar jauh ya, bukan safar pendek, yang membolehkan untuk qashar salat. Maka sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan jarak tertentu. Kan ada sebagian ulama yang lain 80 km sekian, ada yang mengatakan 90 km sekian. Maka sudah jarak safar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau tidak menyebutkan jarak tertentu, dikembalikan kepada adat dan kebiasaan. Kapan kita katakan, kapan adat atau kebiasaan kita mengatakan itu jarak jauh, maka dikatakan itu safar. Misalnya dari Banjar ke Kandangan, ya. Menurut kita itu jauhkah? Kada jauhkah? Itu jauh. Maka dikembalikan kepada adat, kita mengatakan itu jauh, maka berarti sudah safar. Jadi dikembalikan kepada adat, kita meyakini menganggap itu sudah safar, sudah jauh perjalanannya, maka bisa dijadikan sebagai patokan hukum untuk bolehnya safarkah, menjamakah, dan seterusnya. Ya. Maka di antara kaidah yang besar tadi adalah ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian para ikhwas sekalian, nah kaidah ini ad-dararu yuzal ini, kemudaratan itu dihilangkan, ini juga berkaitan erat dengan kaidah yang tadi disebutkan, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, sedangkan contohnya kayak tadi adalah seperti dia tidak mampu untuk sholat berdiri, maka dengan duduk. Ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Adapun berkaitan dengan ad-dararu yuzal, jadi kalau al-masyaqqah tajlibut taisir itu yang kesulitan mendatangkan kemudahan, itu lebih kepada hubungannya antara manusia dengan Allah. Nah, jadi kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa
kesulitan mendatangkan kemudahan, itu lebih kepada kaidahnya hubungan antara manusia dengan Allah. Seperti sholat tadi, dia tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Adapun kaidah ad-dararu yuzal, ini erat kaitannya dengan manusia antar manusia yang lain. Manusia kepada manusia yang lain. Ya. Seperti misalnya berkaitan dengan diharamkannya merokok. Diharamkannya merokok. Maka apa kaidahnya? La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dirinya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ketika dia ngerokok di hadapan anaknya, di hadapan istrinya, ini bahaya. Bisa mengakibatkan anaknya itu kena asma kah dan seterusnya ya. Kita ini pas lagi kabut, rame-ramenya macam-macam ini dan itu. Tetapi terkadang di rumah kabut juga, padahal kada kabut. Nah, abahnya berokok, anak sidin berokok, kesian mamanya, ya. Maka kabutnya, baunya sama juga, parah lagi, ya. Maka berkaitan dengan antara manusia kepada manusia yang lain, ini lebih kepada kaidah tadi ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian para ikhwas sekalian, macam-macam kemudaratan ya ditinjau dari sisi dosa dan tidaknya ya. Jadi ada pembagian jenis mudarat ditinjau dari sisi dosakah atau tidak berdosa bagi pelakunya. Maka terdapat 3 macam kemudaratan yang mana pelaku kemudaratan ini tidak berdosa ketika melakukannya. Ada 3 kemudaratan. Yang pertama adalah kemudaratan yang diizinkan. Yang pertama adalah kemudaratan yang diizinkan. Ini tadi berkaitan dengan tidak berdosanya orang yang melakukan kemudaratan ini. Yang pertama adalah kemudaratan yang diizinkan, dibolehkan. Contoh seperti menegakkan hukum had. Menegakkan hukum had. Had itu suatu hukuman di dunia bagi tindak kriminal tertentu. Seperti orang yang mencuri, ya, mencuri HP iPhone 20, nah kada tanggung-tanggung, belum keluar, sidin sudah punya, tapi dicuri orang. Harganya 25 juta, itu sudah sampai, sudah nisabnya sudah. Ketika orang ini mencuri dan terbukti mencuri, apa hadnya, hukumannya dipotong tangannya. Itu kan memberikan kemudaratan. Memotong tangan itu apa? Memberikan kemudaratan. Tapi karena ini berkaitan dengan menegakkan hukum had yang disebutkan dalilnya ada, maka ini tidak mengapa dilakukan walaupun memberikan kemudaratan bagi si pencuri. Kenapa demikian? Karena kemudaratannya diizinkan oleh syariat. Kemudian kemudaratan yang kedua, yang ini pelakunya tidak berdosa, ini kemudaratan umum yang tidak bisa dihindari. Kemudaratan umum yang tidak bisa dihindari. Seperti asap yang dihasilkan oleh kendaraan. Nah, terkadang ada orang yang mengkiaskan bolehnya berokok sama kayak orang terkena asap pas berkendaraan. Ini kan beda. Orang berkendaraan bukan dalam rangka memberikan mudarat. Orang ingin berjalan kemana, itu kan diizinkan, dibolehkan ya. Maka ketika misalnya dia berkendaraan ya seperti biasa, tidak melakukan aneh-aneh pada knalpotnya. Beda kalau misalnya dia modifikasi, kemudian knalpotnya ini mengeluarkan asap supaya keren misalnya, ini sudah memberikan mudarat ya. Ini seperti biasa, dia tidak ngapa-ngapain, ketika dia berkendaraan lalu asapnya mengenai orang. Ini kan hal yang tidak bisa dihindari, kemudaratan umum, maka pelakunya tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak berdosa pelaku kemudaratan ini melakukan adalah kemudaratan yang dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Kemudaratan yang dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Jadi ketika ada seseorang melakukan kezaliman atau marah bahayalah kepada orang lain, ya.
Tetapi ketika dia melakukan kezaliman dan dia dimaafkan oleh orang yang dizalimi tadi, maka juga tidak berdosa. Ya. Misalnya dia mencuri, ya, mencuri wadai, tapi 100 buting, wah, banyak juga. Tapi pemilik wadai tahu ternyata nang mencuri anaknya seorang. Maka kata si abah tadi, kada apa-apa aku baliakan aja. Apakah anaknya berdosa? Maka jawabannya tidak. Karena dimaafkan oleh si abah tadi. Habis sudah perkaranya antara dia dengan ayahnya. Maka tidak berurusan pada hari kiamat. Maka ini termasuk kemudaratan yang dimaafkan oleh orang yang dizalimi juga tidak berdosa. Kemudian para ikhwas sekalian, mengenai kaidah tadi bahwasanya kemudaratan itu harus dihilangkan, ini juga ditemukan dalam banyak ayat, yang mana ayat menjelaskan bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Seperti berkaitan dengan masalah mentalak istri. Kalau dia mentalak istrinya, talak yang bisa rujuk, maka jangan dipermainkan istrinya. Jadi ada kebiasaan orang jahiliyah, ya, ketika mereka menceraikan istrinya lalu merujuk kembali sebelum habis masa iddahnya. Misalnya masa iddahnya ada 4 bulan 10 hari kalau dia talak 1, ya. Setelah dirujuk istrinya tadi diceraikan pulang. Jadi dimain-mainkan istrinya, ini kan menzalimi istri. Maka di dalam Al-Quran Allah melarang demikian. Jadi orang Arab jahiliyah itu punya semacam kebiasaan buruk lah. Jadi kalau ingin menzalimi bininya tadi, ketika diceraikan hendak masa iddahnya hendak habis, lalu dia rujuk. Kemudian ketika rujuk diceraikan pulang. Kemudian ketika hendak habis dirujuk lagi. Ini kan memberikan mudarat kepada siapa? Kepada istri, mempermainkan istrinya. Maka Allah melarang di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mentalak istri-istri kalian lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik. Bukan dengan orang-orang jahiliyah tersebut dalam rangka mempermainkan istri-istri mereka. Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik juga. Ini ceraikankah atau rujuk dengan baikkah, ya? Janganlah kalian merujuk mereka untuk memberikan mudarat seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, mempermainkan istri-istri mereka. Karena dengan demikian kalian menganiaya, berbuat zalim kepada mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh memberikan mudarat kepada istri, tidak boleh mempermainkan masalah talak dan rujuk. Kemudian juga berkaitan dengan masalah rumah tangga juga. Ini banyak sih terdapat kemudaratan bagi istri. Maka di ayat yang lain yang menunjukkan diangkatnya dan tidak dibolehkannya kemudaratan adalah surah At-Talaq juga ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum mawjdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah mereka, para istri ini, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Maksudnya adalah ketika mentalak seorang istri, maka suami itu tidak boleh memerintahkan istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Jadi misal suami ini mentalak istrinya, talak 1, talak 1 lah. Kemudian
seharusnya suami itu tidak mengizinkan istrinya pulang ke rumahnya, tetap di rumah suami. Bisa jadi nanti rujuk. Nah, kecuali kalau seandainya ketika suami mentalak istri, ternyata suaminya ini ketujuh memukul. Oh, ini bahaya kalau tetap di rumah. Maka si istri boleh untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi ketika dia mentalak istrinya, tidak ada apa-apa, tidak mendolimi, maka si istri itu tidak boleh dia pulang ke rumah orang tuanya. Makanya Allah mengatakan, tempatkanlah mereka para istri ini di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka para istri ini sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Ini kenapa demikian? Ketika dia ditalak tersebut, maka tetap suami tadi menempatkan istrinya di tempat tinggalnya sampai masa habisnya, masa iddahnya selesai. Tetap memberikan nafkah, kemudian kalau seandainya hamil, maka tunggu sampai dia melahirkan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dia ditempatkan ke orang tuanya, ada kemudaratan. Suaminya bisa jadi tidak memberikan nafkah kepada si istri. Padahal masa iddah itu suami tetap memberikan nafkah. Atau misalnya rumah orang tuanya jauh, ya, nikah di Banjarmasin, kuitannya berada di Irian Jaya misalnya. Ini kan kalau seandainya cerai, talak, ya, lalu dia ke rumah orang tuanya, ini kan bisa ada kemudaratan. Siapa yang mengantar dan seterusnya, ya. Maka ketika dia mentalak istrinya, maka istri itu tetap berada di rumah, ya. Kemudian tetap dikasih nafkah. Maka kalau seandainya tidak demikian, dikhawatirkan ada kemudaratan yang menimpa siapa? Si istri tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah yang penting tadi adalah ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian para ikhwas sekalian, ternyata memberikan kemudaratan itu dilarang, entah kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Jadi tidak, walaupun pian pemilik diri ini, ya, lalu jer pian sesuka aku wae kayak itu, nah apa kayak aku gawi hendak minum racun kah kada boleh, ya. Maka ketika dia melakukan sesuatu yang bisa mencederai dirinya sendiri, memberikan bahaya kepada dirinya sendiri, maka harus diingkari, harus diluruskan. Seperti orang yang misalnya ketujuh naik gunung, tapi naik gunungnya yang kadang-kadang yang biasa-biasa, ya, yang curang misal, yang curam, ya, yang kalau dia lewati cuma setapak jalannya, di bawahnya jurang. Lalu jar kita kasih nasihat, apalagi anak kita sendiri, hati-hati, jangan, ya, karena kita dilarang untuk memberikan mudarat kepada diri sendiri. Enggak boleh kita jawab, ya, sesuka saya, ini juga adalah hobi, enggak boleh, ya. Maka ketika berkaitan dengan memberikan mudarat terhadap diri sendiri, itu juga dilarang. Kita punya kewajiban untuk meluruskan. Kemudian contohnya sangat banyak, ya, seperti misalnya berkaitan dengan memberikan mudarat kepada orang lain, seperti ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang. Nah, jadi tidak boleh, haram hukumnya menimbun barang, ya, yang menjadikan barang ini sulit dicari, akhirnya di tempat lain harganya menjadi tinggi. Kenapa? Ada orang yang menimbunnya. Kan sebenarnya terserah dia, tetapi ketika ada kemudaratan kepada orang lain, dia timbun, ya, nanti dia keluarkan pada bulan-bulan setelahnya, tapi menimbulkan mudarat bagi masyarakat, hukumnya adalah haram, dosa besar. Entah misalnya menimbun minyak goreng, nah akhirnya larang, ya. Kan itu kan barang sidin juga sebujurnya. Sidin simpani kan terserah sidin. Tetapi ketika ada kemudaratan bagi orang lain, ya, menjadi langka, akhirnya di tempat lain menjadi tinggi harganya, maka jatuhnya menjadi memberikan kemudaratan kepada orang, sehingga ihtikar, menimbun barang ini menjadi terlarang. Hukumnya adalah haram. Di antara contohnya seperti juga adalah membangun rumah, ya, tapi talang banyunya diarahkan ke tempat orang yang lewat, nah, ya, di tengah jalan atau apa misalnya, maka ini juga dilarang, sehingga mengakibatkan orang yang melewatinya tanahnya becekkah, licinkah dan seterusnya, ya.
Sama seperti parkir di tengah jalan. Nah, itu juga memberikan kemudaratan kepada orang, ya. Banyak mengambil bahu jalan, ya. Atau misalnya kita beracaraan, ya, tapi menutup sebagian jalan. Nah, ini juga memberikan mudarat kepada orang yang lewat, ya. Apalagi yang lewat misalnya pemadam kebakaran, ya. Hendak lewat macam-macam, kata kau lewat akhirnya karena ganal pemadamnya, karena orang beracaraan banyak mengambil bahu jalan. Maka ini juga tidak boleh karena bisa memberikan mudarat. Sama seperti juga berkaitan dengan rumah tangga, suami kada sing bulikan. Hilang kabar. Ini kan memberikan mudarat kepada istri. Istri kada dapat nafkah, tidak mendapatkan perhatian, ya. Kemudian nasibnya terkatung-katung, tidak bisa menikah dengan orang lain, ya. Kenapa? Karena suaminya kada tahu hilang di mana kabarnya. Maka dia boleh meminta fatwa, ya, kepada hakim, ya, kepada lembaga pengadilan agama. Kalau seandainya dinyatakan hilang selama berapa bulan atau tahun, maka boleh dianggap suami ini meninggal dunia sehingga dia bisa menikah dengan seseorang yang lain. Karena kalau ditinggalkan tanpa kabar, itu memberikan mudarat kepada si istri, sehingga dia boleh minta fatwa, sehingga kalau seandainya dinyatakan dianggap hilang tadi adalah meninggal dunia, maka dia boleh untuk menikah kembali. Kemudian dalam kaidah ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan harus dihilangkan, ini kan kaidah yang besar. Maka turunannya cukup banyak. Turunan dari kaidah ini cukup banyak. Cabang-cabangnya cukup banyak. Di antara turunan dari kaidah bahwa kemudaratan harus dihilangkan, yaitu kaidah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan, yaitu kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan. Kemudaratan dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Kaidah ini, ya, didapat di antara contohnya adalah sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan mengingkari kemungkaran. Ya, sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Dengan apa? Tangannya. Karena ketika ada yang melakukan kemungkaran, sejatinya dia melakukan mudarat untuk dirinya sendiri. Seperti misalnya ada orang yang minum bir. Ini serongan aja kadang bawa kawan. Sendiri minum bir, ya, minuman keras, itu kan memberikan mudarat untuk dirinya sendiri. Kalau kita mampu untuk merubahnya dengan tangan, maksudnya apa dengan tangan? Pian ambil birnya. Ternyata misalnya minum bir itu anak pian, contoh misalnya, ya. Anak pian ini putus cinta misalnya, pusing bandarinya. Lalu akhirnya inya minum bir. Nah, di rumah pian ulang. Ketika pian melihat, kan pian punya kemampuan untuk mengingkari dengan tangan. Maksudnya bagaimana? Pian ambil birnya, pian buang. Nah, maka ternyata yang minum bir misalnya bukan anak pian, tapi tetangga pian. Tetapi pian seumuran dengan tetangga pian, sehingga kalau seandainya pian ambil, pian buang birnya tadi, inya bisa melawan pian, inya bisa menampar pian. Ini kan ada kemudaratan, ya. Maka kalau tidak bisa merubah dengan tangan, beralih kepada merubah dengan lisan. Jadi semampunya kita menghilangkan kemudaratan tersebut. Maka kita jelaskan mabuk ini hukumnya haram, ya. Kemudian sholat tidak diterima dan macam-macam kita jelaskan berkaitan dengan ancaman-ancamannya. Kalau seandainya tidak bisa dengan tangan, jangan berlepas diri, tapi kita mengingkari dengan lisan, ya. Kalau seandainya tidak bisa, maka dengan hati. Maka kita mengingkari perbuatan tersebut, kemudian kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Kemudian para ikhwas sekalian, jadi ini menunjukkan bahwasanya mengingkari kemungkaran kalau tidak bisa secara total dengan tangan tadi, maka beralih kepada lisan, ya. Kalau seandainya tidak bisa juga, maka dengan hati. Jadi mengingkari kemungkaran itu juga ada batasan-batasannya, ada tahapan-tahapannya.
Maka tadi kemudaratan dihilangkan sesuai dengan kemampuan, ya. Kemudian kaidah yang kedua, turunan dari kaidah ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan, yaitu ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Misalnya, kita diancam oleh seseorang, dan orang ini mampu untuk menunaikan ancamannya. Dia mengatakan kepada seseorang, bunuh si A, kalau seandainya Ikam kada membunuh si A, Ikam aku bunuh. Berarti kan di situ ada kemudaratan, dan ini mudarat ini bisa dihilangkan dengan yang semisalnya. Dalam artian, kalau dia ingin selamat, tidak dibunuh, tapi dia membunuh orang lain. Maka kaidahnya adalah kemudaratan tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Maka orang yang diancam membunuh ini, dia tidak boleh membunuh orang lain. Maka dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Karena kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Dia ingin dibunuh oleh seseorang, dia diancam dan dipaksa, tapi dengan membunuh orang lain. Maka seperti ini, kasus seperti ini, seseorang tadi tidak boleh membunuh orang lain. Walaupun akhirnya dia selamat, tetapi kemudaratan tersebut tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang semisalnya. Maka dia harus berusaha menyelamatkan dirinya. Tidak boleh dia membunuh orang lain agar dia tidak dibunuh. Kemudian kaidah yang ketiga, turunan dari kaidah kemudaratan harus dihilangkan adalah irtikabu akhafid dararaini. Irtikabu akhafid dararaini, yaitu menempuh kemudaratan yang paling ringan dari dua mudarat yang tidak bisa dihindari. Menempuh kemudaratan yang paling ringan dari dua mudarat yang tidak bisa dihindari. Biar dihadapkan dengan sebuah kondisi. Kondisi ini pilihannya dua, tetapi dua-duanya memberikan kemudaratan bagi pian, memberikan kemudaratan bagi pian. Apa yang pian pilih? Cari yang paling ringan dari kedua mudarat tadi. Dari kedua mudarat tadi. Nah, inilah yang disebutkan oleh Ustaz Firanda, ya, berkaitan dengan memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Ketika misalnya ada dua pemimpin yang sama-sama buruk, buruk. Seandainya kalau kita golput pun kita akan mendapatkan imbasnya. Dia naik menjadi pemimpin, kita juga akan mendapatkan imbasnya. Ketika dihadapkan dengan dua pemimpin yang sama-sama buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Pilih apa? Yang paling ringan keburukannya. Karena kalau kita golput pun akan berimbas kepada kita juga. Kita khawatir ternyata yang terpilih adalah yang paling buruk. Ketika dihadapkan dengan kondisi ini, maka pilihlah yang paling ringan keburukannya. Kemudian contoh lain adalah ini yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada seseorang Arab Badui, ya. Memang Arab Badui itu dia melakukan sesuatu itu ceplos-ceplos. Datang berkami di pojokan masjid. Berkami apa? Di pojokan masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menegurnya, tidak langsung menyuruh sahabat yang lain untuk tidak kencing di mana saat dia kencing, tidak langsung melarangnya, tetapi membiarkan si Arab Badui ini sampai selesai kencing. Berarti kan ada dua mudarat. Yang pertama, masjid berbau, ya, kencing. Kemudian kalau seandainya Nabi tegur langsung pada saat itu, bisa jadi kencingnya kemana-mana. Bisa jadi apa? Kencingnya kemana-mana. Ada orang berkami langsung pian tagur, langsung hancapnya bisa. Akhirnya kan kemana-mana kencingnya. Nah, jadi Nabi biarkan selesai. Akhirnya kan mudah. Tinggal apa? Dikasih atasnya banyu, selesai. Ya.
Jadi ada dua mudarat yang dihadapkan oleh Nabi ketika ada seseorang yang kencing di pojokan masjid. Kalau seandainya saat dia kencing Nabi larang langsung, ini bisa menimbulkan kemudaratan yang lain. Apa? Kencingnya bisa kemana-mana. Ketika Nabi tinggalkan, Nabi biarkan, kan ada mudarat juga. Akhirnya apa? Masjid itu ada kencingnya. Maka Nabi yang tempuh apa? Yang paling ringan, yaitu membiarkan dia selesai. Maka ketika dia selesai, Nabi minta kepada sahabat zanubam minal ma', ya segayung air, kemudian tinggal dituangkan di tempat itu. Kan lebih mudah daripada seandainya kencingnya kemana-mana. Jadi ada dua kemudaratan yang Nabi alami saat itu. Yang pertama tadi adalah ada kencing di masjid. Yang kedua, kalau seandainya Nabi larang saat itu juga, maka kencingnya bisa terhambur kemana-mana. Ada dua kemudaratan, namun yang Nabi tempuh adalah yang paling ringan. Membiarkan Arab Baduy ini selesai kencing pada satu titik saja, sehingga disucikannya gampang. Tinggal dikasih di atasnya banyu, zanubam minal ma', ya segayung air, kemudian selesai urusannya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita dihadapkan dalam dua kondisi, misalnya sama-sama mudarat, maka pilihlah yang paling ringan. Ringan. Nah, begitu juga yang terjadi dalam Al-Quran, kisah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah apa? Nabi Khidir alaihissalam. Ketika beliau merusak kapal yang beliau naiki. Nah, merusak apa? Kapal milik seorang nelayan yang beliau naiki. Maka setelah kejadian itu selesai, beliau jelaskan bahwa ada raja yang ingin merampas setiap kapal yang bagus. Nah, kan ada dua mudarat tuh. Mudarat pertama, kapal hilang. Mudarat kedua, beliau lobangi. Tujuannya apa? Beliau lobangi agar tidak mendapatkan nelayan ini mudarat yang lebih besar, yaitu apa? Kapalnya dirampas. Jadi bagi si nelayan ini, dia mendapatkan dua mudarat. Mudarat yang pertama adalah tadi kapalnya diambil, yang kedua dirusak oleh Nabi Khidir. Tetapi tujuannya adalah agar tidak dirampas. Jadi beliau menempuh yang paling ringan dari kedua mudarat tadi. Maka dengan dirusak sehingga raja tidak jadi mengambil karena kapalnya tidak bagus. Dan beliau melakukan itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kadang ada sebagian orang ya, ini orang-orang yang memiliki penyimpangan ya, berdalil dengan kisahnya Nabi Khidir alaihissalam, bolehnya seseorang itu melanggar syariat. Ya. Maka tidak boleh, misalnya ada dia punya guru, punya mursyid thariqah misalnya, tidak boleh dia mengingkari ada perbuatan mungkar yang dilakukan oleh gurunya, karena ini seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Maka kita jawab bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi yang dia membunuh seorang anak, kemudian juga dia merusak kapal, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan membunuh anak, kenapa beliau membunuh anak? Karena anak ini kalau dibiarkan hidup, dia akan membuat orang tuanya menjadi kafir. Maka Allah wahyukan kepada beliau untuk membunuh anak tersebut. Ya. Maka ternyata dijadikan dalil oleh sebagian orang, misalnya ketika ada gurunya melakukan kemaksiatan, tidak boleh diingkari sebagaimana Nabi Khidir katanya. Maka sidin lain nabi, tapi Nabi Khidir adalah seorang nabi yang melakukan demikian karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan tadi tentang dua kemudaratan dihadapkan, maka pilihlah yang paling ringan. Maka tadi Nabi Khidir punya dua pilihan. Yang pertama, membiarkan kapal itu dirampas oleh raja kah, atau memberikan sedikit kerusakan, lubang pada kapal sehingga tidak jadi dirampas. Maka beliau memilih apa? Merusak kapal tersebut sehingga tidak jadi dirampas. Kemudian turunan yang keempat ya dari kaidah ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan harus dihilangkan, yaitu yutahammalud dararul khas li ajli daf'i dararil am. Ditempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum. Ada kaidah, ditempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum.
ditempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum. Contoh adalah seperti membongkar keburukan seseorang yang sering menipu dalam jual beli. Contohnya adalah seperti membongkar keburukan seseorang yang dia ini sering menipu dalam jual beli. Ketika kita membongkar keburukannya suka nipu, ya ketika berjual beli bertransaksi lawan sidin ini, tentu kan ketika kita bongkar, sidin akan mendapatkan mudarat. Sidin akan mendapatkan mudarat, bisa dipenjara kah atau apakah. Tetapi tetapi kalau kita biarkan, ya sidin akhirnya apa? Banyak orang yang mendapatkan mudarat. Nah, berarti kita apa? Menempuh kemudaratan khusus untuk si penipu tadi, akhirnya dia dipenjarakan mudarat untuk sidin, ya. Atau banyak orang misalnya akhirnya datang ke rumah sidin, ya ingin macam-macam misalnya demi untuk menolak kemudaratan orang banyak. Maka ini ditempuh, ya. Maka kita laporkan ke polisi atau apa? Karena mudarat untuk sidin. Tetapi dalam rangka apa? Agar banyak orang tidak mendapatkan kemudaratan yang sidin lakukan. Kemudian yang terakhir, turunan dari kaidah ini adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat. Menolak mudarat didahulukan daripada mengambil manfaat. Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Contoh orang membakar lahan. Nah, lagi rame nih, tapi sudah mulai sunyi bang. Mudah-mudahan ampihlah. Ada orang yang membakar lahan. Apa manfaatnya gasan sidin? Ujar juapang, tanaman semakin subur. Tanaman apa? Semakin subur. Tanah bagus jar. Tapi ketika membakar lahan ada mudarat. Mudaratnya apa? Asap, bakabut, orang banyak kena penyakit paru-paru, ya. Ketika misalnya subuh berkendaraan, kadang melihat lagi takana macam-macam. Kan perbuatan sidin ini ada maslahatnya, ada mudaratnya. Maslahatnya apa gasan sidin? Tanaman bersubur, nyaman, hendak misalnya macam-macam, tanahnya bersubur. Tapi juga ada mudaratnya. Ya, bekabut, orang banyak kena penyakit. Maka dalam perbuatan sidin ini ada manfaatnya, ada maslahatnya. Nah, apa yang kita lakukan? Maka sesuai dengan kaidah ini, menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Maka tidak boleh cari cara yang lain walaupun lebih mahal daripada membakar lahan. Nah, ini kan dihadapkan dengan suatu perbuatan, ada maslahatnya, ada mudaratnya. Maka yang lebih diutamakan apa? Menolak mudarat daripada mengambil maslahat yang hanya untuk diri pribadi sendiri saja, ya. Maka tidak boleh dia melakukan demikian. Hukumnya haram menzalimi orang itu. Menzalimi orang. Membakar. Ulun pernah lewat dari pesantren. Siang-siang pulang. Imbah lewat, waduh, di kanan ulun api, di kiri ulun api, Pak. Api bebujuran. Jadi di tengah-tengahnya itu asap hitam. Wah, kabut tupang sudah ulun. Pas ulun lewat, ini di jalan raya, jalan besar, ya, Gubernur Syarkawi antara pesantren lawan Sungai Tabuk itu. Paling 5 menit ulun berkendaraan, di kanan api, di jalan, di kiri api. Tengah-tengahnya kabut. Masya Allah, kabut hitam, asap. Ya. Memang kan bagi sebagian orang ini sudah tradisi, ya, sudah mulai bahari, sudah pertanyaannya adalah apakah itu tradisi sudah mulai bahari menjadi boleh? Ketika ada mudarat, apalagi besar, ya, ini sudah masya Allah pemerintah juga melarang, ya, karena kan banyak nang batukan, macam-macam garing inya, apalagi orang yang punya asma kambuhan karena macam-macam. Maka ketika perbuatan sidin ini ada maslahat dan ada mudarat, maka lebih didahulukan untuk menolak mudarat. Sidin urungkan untuk membakar lahan. Karena orang banyak mendapatkan mudarat, maka maslahat yang sidin dapatkan urungkan dulu, jangan, ya. Kita lebih perhatian kepada menolak mudarat, ya. Atau contoh yang lain seperti berkaitan dengan kita ingin misalnya
maulah rental ya. Rental apa dahulu itu? Internet. Nah, kita ingin apa bisnis apa istilahnya? Warnet. Dulu kan warnet. Tapi kita tahu nang orang yang ke warnet itu kadang mengaruan ya. Kan ada masalah tuh, kita dapat duit. Tapi satu sisi mereka yang datang ke warnet itu ada yang cuma sebatas menonton film misalnya ya, atau dia video call dengan perempuan. Ini kan mudarat nih. Ada maslahat yang kita dapatkan, ada duit, tetapi satu sisi orang banyak bermaksiat kepada di warnet tersebut. Maka apa? Kalau lagi cari pekerjaan yang lain. Memang ada maslahat, tetapi juga ada mudarat. Maka menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Maka ini pian kiaskan. Ketika pian mengalami sebuah kondisi, mendapatkan sebuah keadaan yang pada keadaan ini ada maslahatnya tapi ada mudaratnya, maka lebih didahulukan pian menolak mudarat daripada apa? Mengambil maslahat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ketinggalan ya. Tadi berkaitan dengan menempuh kemudaratan yang paling ringan ketika kita dihadapi dengan dua kemudaratan. Ini ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, tidak ada alternatif lain yang dibolehkan. Kayak tadi misalnya berkaitan dengan pemilihan pemimpin ya. Ternyata dua-duanya sama-sama buruk. Enggak ada alternatif yang lain, enggak ada. Maka pilih yang paling ringan keburukannya. Kemudian syarat yang kedua, bisa ditimbang mana yang lebih ringan. Kita tahu nih ternyata ini memang ada juga mudaratnya, tapi dia lebih ringan ya. Kita bisa mengetahui, bisa menimbang yang mana yang paling ringan ya. Maka kita cari yang paling ringan dari dua pemimpin tadi. Ini berkaitan dengan misalnya mencari pemimpin sama-sama misalnya bermasalah, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, tidak ada alternatif yang lain yang dibolehkan. Yang kedua, bisa ditimbang mana yang paling ringan. Track recordnya kita tahu nih, ternyata memang bermasalah, tetapi orangnya ini lebih ringan kemudaratannya, lebih ringan bahayanya ya, maka kita pilih yang paling ringan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf dan mohon maaf. Nanti kita sambung hadis yang ke-33 ya, berkaitan dengan ketika ada seseorang yang menuduh, maka yang menuduh harus mendatangkan bukti. Maka ini juga termasuk hadis yang inti yang masuk padanya berbagai macam masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.